தேவை வாழ்க்கை தான் வாழ்றேன். நான் யாருன்னு தேடி கண்டுபிடிக்காத வரைக்கும் அது இன்னைக்கு இல்ல, என்னைக்குமே நீ மறக்கூடாது. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quotes Film dimanapun berada, semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Kiev akan mengulas alur cerita film India yang mengisahkan tentang perjuangan dan pengorbanan seorang ayah demi kesuksesan anaknya. Oke sahabat, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan Chakravarti atau biasa dipanggil Chakara akan pergi ke kampusnya dulu. Karena malam itu hujan badai membuat dirinya tidak bisa berangkat menggunakan pesawat dan ia memutuskan untuk pergi melalui jalur darat. Menurutnya seorang ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya, sedangkan bagi anak laki-laki, ayah adalah seorang pahlawan. Namun bagi dirinya, ayahnya adalah penjahat dalam hidupnya. Di perjalanan menuju kampus, dia teringat masa lalunya. Ayahnya mendidik Chakara dengan tegas dan keras, bahkan dia merasa ayahnya sangat sadis dan tak menyayanginya. Saat terjatuh dari sepeda, ayahnya bahkan lebih dulu mengangkat sepedanya dan tak menghiraukan dia yang kesakitan. Saat mendapatkan nilai yang tidak bagus, ayahnya bahkan menggunduli kepalanya. Chakara bahkan tidak mendapat pendidikan yang ia inginkan karena ayahnya memaksa masuk ke perguruan tinggi teknik otonom. Meski sempat sengaja mematahkan tangannya supaya tidak ikut tes untuk masuk perguruan tinggi teknik, namun ayahnya masih tetap memaksanya. Singkat cerita, akhirnya Chakara lulus dari sekolahnya, yaitu di perguruan tinggi teknik otonom, dan untuk menghindari ayahnya dia tinggal di asrama kampus. Masuk perguruan tinggi, Chakara mulai terikat dengan peraturan kepala komite disiplin bernama Bumi. Kepala komite mengatakan selama di kampus mereka tidak diperbolehkan untuk pacaran. Harus memakai seragam dan kartu identitas serta beberapa peraturan yang lainnya. Akhirnya Chakara berencana meretas laptop Bumi dan mengirim email untuk mendaftarkan Bumi sebagai pengajar di Rusia. Gila. நடிக்காதீங்க பூமியா. Karena keberhasilannya memindahkan kepala komite dari kampus, Chakara pun disanjung semua mahasiswa di sana dan menjulukinya sebagai Don Kampus. Kini Chakara sangat dihormati oleh semua mahasiswa, namun dirinya tidak pernah sombong dan justru sering membantu teman-temannya. Hingga suatu hari seorang gadis bernama Lily digoda oleh pria di kampusnya dan tiba-tiba gadis cantik bernama Anggarkani menampar pria tersebut demi membela Lily. Yang mengejutkannya lagi adalah Anggarkani merupakan teman Chakra saat SMA dulu. Adegan kemudian flashback saat mereka SMA dulu. Anggarkani adalah murid baru saat di kelas 12 yang merupakan anak seorang polisi. Melihat Anggarkani pertama kali, Chakara merasa tertarik dan menyukainya, namun Anggarkani tidak menghiraukannya. Chakara pun tetap berusaha agar mendapatkan hati wanita yang ia suka, hingga suatu hari Chakara putus asa karena Anggarkani tetap menolaknya. Saat ulangan berlangsung, tak sengaja Chakara duduk dengan Anggarkani, dan saat melihat Anggarkani kesulitan menjawab soal yang ia kerjakan, Chakara pun berinisiatif untuk membantunya. Namun kejadian itu terlihat oleh guru yang sedang mengawasi hingga akhirnya Chakara pun dihukum dan dipukul oleh guru tersebut. Semenjak saat itu Anggarkani pun merasa iba dan akhirnya dia memberi kesempatan pada Chakara. எனக்காக நீ வளர்த்துறியா? Ayah Anggarkani yang merupakan orang tua tunggal tidak melarang mereka berteman hingga akhirnya Anggarkani mengaku jika kini dia telah mencintai Chakara lalu menanyakan perasaan Chakara untuknya. Saat bersamaan,
ayah Cakara datang dan melihat tulisan I love you dari Anggarkani. Di sana ayah Cakara menanyakan pada anaknya, apa kau juga mencintainya? Karena ketakutan pada sang ayah, Cakara pun menjawab jika Anggarkani adalah temannya saja, dan hal itu membuat Anggarkani sangat sedih. Sesaat kemudian, ayah Cakara datang menemui ayah Anggarkani dan mengingatkan supaya Anggarkani tidak mengganggu Cakara yang hanya menganggapnya sebagai teman. Hal ini membuat Anggarkani dan ayahnya sangat malu. Sedangkan Cakara menjadi seorang pengecut dengan tidak berani mengakui cintanya di hadapan ayahnya. Hari berikutnya, Anggarkani berhenti sekolah dan tak bertemu lagi dengan Cakara. Saat bertemu lagi di kampus, Anggarkani merasa seorang seperti Cakara tidak layak dipanggil Don di kampus. Saat mengadakan acara kampus, pria yang ditampar Anggarkani datang untuk membalaskan dendamnya dengan melecehkan Anggarkani. Cakara yang melihat itu segera datang dan menghajar mereka semua. Pada saat bersamaan, Bumi yang telah pulang dari Rusia mencari tahu siapa yang telah mengirimnya dan akhirnya dia mengetahui jika itu adalah perbuatan Cakara. Walaupun telah dibela Cakara, namun Anggarkani tetap saja tidak berterima kasih pada Cakara karena kejadian dulu membuat Anggarkani tidak dekat lagi dengan ayahnya. Singkat cerita, saat Anggarkani menonton film di bioskop bersama ayahnya, di akhir film Cakara membuat kejutan dengan menyuguhkan tayangan kebersamaan antara Anggarkani bersama ayahnya dari kecil. Hal itu membuat ayah Anggarkani terharu dan meminta maaf pada anaknya dan kembali dekat dengannya. Apa yang dilakukan Cakara membuat Anggarkani merasa sangat senang dan kembali membuka hatinya untuk Cakara. Mereka pun berlibur dan mengambil foto bersama. Namun Bumi yang masih dendam dengan Cakara mengambil kesempatan ini untuk men-skor Cakara yang berani dan melanggar peraturan kampus yang dibuatnya. Namun Cakara tidak kehabisan ide. Untuk mengalihkan isu, Cakara yang didukung semua mahasiswa melakukan demo besar-besaran di kampusnya. Mereka mengeluhkan makanan yang disajikan di asrama. Selain itu, karena tekanan yang diberlakukan Bumi membuat para mahasiswa tidak bisa fokus belajar. Karena itulah, akhirnya petinggi kampus mengabulkan tuntutan para mahasiswa dan Cakara lagi-lagi kembali menjadi pahlawan di kampusnya. Sesaat kemudian, ayahnya datang bersama Bumi dan di hadapan ayah Cakara, Bumi menceritakan jika selama ini di kampus Cakara berperilaku tidak baik, sering berbuat ulah, dan selalu mendapatkan nilai yang buruk. Mendengar itu, ayah Cakara lalu menampar Cakara tanpa ampun di hadapan semua mahasiswa, dan Bumi merasa telah senang dan menang. Don, you are done. Beberapa waktu berlalu. Terlihat Cakara ikut bersama seniornya yang seorang kameramen saat pembuatan film pendek. Di sana Cakara protes karena konsep cerita yang disampaikan oleh sutradara tentang pendidikan sama seperti yang dilakukan ayahnya. Mendengar protes itu, sutradara lalu menantang Cakara untuk membuat dialog film. Cakara pun menerima tantangan itu dan kalimat yang dituliskan Cakara menyentuh hati setiap orang yang ada di sana. Cakara menuliskan dialog yang mewakilkan isi hatinya, yakni cukup dengan kekasaran yang dilakukan orang tua kita. Orang tua tidak perlu membimbing anaknya, melainkan hanya perlu mendukung anaknya hingga ia menjadi sukses. Beberapa orang di sana merasa jika isi hatinya telah diwakilkan dengan dialog yang dituliskan Cakara, hingga seniornya pun mengatakan jika mungkin Cakara berbakat menjadi seorang sutradara. Saat pulang ke asrama, dia lalu melihat pengumuman kompetisi pembuatan film pendek Hollywood. Esok harinya di rumahnya, Cakara kembali dimarahi ayahnya karena ulahnya di kampus. Di sana dengan keberanian dan tekad yang ia miliki, Cakara mengungkapkan kepada orang tuanya jika dia memang tidak mengerti apa-apa soal teknik dan dia merasa berbakat menjadi sutradara dan akan mengikuti kompetisi pembuatan film. Mendengar itu, orang tuanya tentu marah besar dan meminta Cakara kuliah dengan baik dan lulus menjadi insinyur. Ini mah gimana kunne bro? Namun dengan tekadnya yang kuat, sesampainya di kampus, Cakara berencana membuat film pendek dengan mengekspos sistem pembelajaran yang menurutnya salah. Setiap waktu dia bersama seniornya diam-diam merekam semua kegiatan di kampusnya dan bekerja sama dengan para mahasiswa untuk membantunya membuat film pendek.
Melihat Cakara tidak serius belajar dan justru lebih fokus menjadi sutradara dan ikut audisi, Anggarkani mengingatkan Cakara untuk belajar sehingga bisa lulus dengan baik. Lagi pula, Cakara belum tentu menang. Mendengar itu, Cakara pun sedikit kesal dan mengatakan cukup hanya ayahnya saja yang tidak mendukungnya dan berharap kekasihnya akan mendukungnya. Selang beberapa lama, Anggarkani merasa bersalah kemudian minta maaf pada Cakara atas ucapannya. Di sana Cakara pun mengatakan, mungkin sulit bersama dirinya yang tidak tahu kapan akan berhasil. Hanya saja dia tidak akan berhenti untuk berusaha. Mendengar itu, Anggarkani sedih dan mengatakan jika dia akan bersama Cakara dari titik terendahnya karena ia mencintai Cakara dulu, sekarang, dan selamanya. Dan karena itu, dari sekian banyak kampus, dia memilih kampus teknik yang sama dengan Cakara. Singkat cerita, Cakara pun berhasil membuat ending filmnya dengan baik. Namun Bumi mengetahui jika Cakara dan teman-temannya melakukan syuting film, kemudian Bumi berniat melaporkan Cakara kepada ayahnya. Di sana Cakara bercanda dengan menggunakan pistol mainan untuk mengancam Bumi. Namun sayangnya Bumi terjatuh dan kepalanya terbentur hingga membuatnya dilarikan diri ke rumah sakit. Karena kejadian itu, Cakara pun sempat akan dikeluarkan dari kampus karena apa yang sudah ia lakukan. Lebih parahnya lagi, sesampainya di rumah, ayahnya yang mengetahui apa yang dilakukan Cakara membakar semua file film yang telah ia rekam selama ini. Hal itu membuat Cakara berani menghentikan ucapan ayahnya dan dia mengatakan jika ayahnya sudah keterlaluan dan sadis. Selama ini dia tidak ingin masuk kampus teknik, namun ayahnya memaksanya. Bahkan semasa kecil setiap gagal ujian, kepalanya harus dibotak dan dia harus menahan rasa malu di sekolahnya. Cakara memilih tinggal di asrama kampus meski makanannya tidak enak hanya untuk menghindari ayahnya. Karena itu, sesekali dia pulang untuk makan masakan ibunya. Cakara hanya mengharapkan dukungan dan kasih sayang dari sang ayah yang selama ini ia tidak pernah dapatkan. Beberapa hari kemudian, sebuah acara TV menginformasikan untuk yang akan mengikuti kompetisi film pendek harus segera mengirimkan filenya dalam waktu tinggal 15 hari. Namun kini Cakara tidak memiliki biaya lagi untuk membuat ulang filmnya dan merasa putus asa. Di tengah kebingungannya, Anggarkani datang dengan memberikan semangat dan memintanya kembali membuat filmnya dari awal. Dia bahkan memberikan gelang kepada Cakara sebagai modal membuat film barunya. Cakara pun kemudian memulai film barunya dengan dibantu semua teman-temannya. Dengan semangat yang luar biasa, dia mulai mencari aktor yang pas untuk filmnya tersebut. Hingga suatu hari sepulangnya Bumi dari rumah sakit, dia jalan ke arah melihat Cakara sangat serius membuat filmnya. Esok harinya, Cakara lalu dipanggil Bumi ke ruangannya. Di sana ia mengatakan akan memberikan kesempatan kepada Cakara untuk mengikuti ujian agar lulus. Cakara pun bingung kenapa Bumi memberikannya kesempatan padanya setelah apa yang sudah ia lakukan. Bumi kemudian mengatakan jika dirinya bisa seperti sekarang karena seorang profesor memberinya satu kesempatan di masa lalu. Dan Bumi juga tidak ingin merusak masa depan Cakara dengan tidak meluluskannya. Karena itu Bumi juga tidak melaporkannya ke polisi. Bahkan Bumi memperbolehkan Cakara melakukan syuting filmnya di kampus. Mendengar hal itu, Cakara pun lalu meminta maaf atas kesalahannya dan beranjak pergi sambil menangis terharu. Singkat cerita, akhirnya film Cakara lolos 10 besar dalam kompetisi film pendek Hollywood. Cakara kemudian diminta mempresentasikan film karyanya. Di sana dia mengatakan jika filmnya berdasarkan kisah nyata. Dia lalu teringat setelah dia marah pada ayahnya, ibunya datang menemuinya di asrama. Ibunya menceritakan bagaimana perjuangan ayahnya dalam membesarkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan saat Cakara berusia 4 tahun dan belum bisa bicara, ayahnya tak berhenti berdoa di kuil. Ibunya kecewa atas perlakuan Cakara terhadap ayahnya. Ibunya kemudian memberikan uang yang dititipkan sang ayah untuk pembuatan film dan meminta Cakara mengembalikan gelang kekasihnya. Sepulang dari menemui Cakara,
Ibunya pun masih kesal karena ulah Cakara, namun ayahnya mengatakan jika dia membesarkan anaknya sama seperti orang lain dan orang tua pun belajar dari kesalahan cara mendidik anak-anaknya. Ayahnya bahkan tidak marah sama sekali dengan apa yang dikatakan Cakara pada dirinya. ஊருக்குள்ள டைரக்டரோட அப்பன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. Pagi-pagi buta, Cakara pun pulang ke rumahnya di mana ibunya terlihat masih marah kepadanya. Di sana Cakara berniat meminta maaf pada ayahnya dan saat ibunya membangunkan ayahnya, ternyata ayahnya telah mengembuskan napas terakhirnya. Dalam kesedihannya, Cakara masih terngiang tentang perjuangan ayahnya yang diceritakan oleh ibunya saat menemuinya di asrama malam itu. Saat Cakara lahir, ayahnya menangis dan berdoa semoga anaknya diberikan semua kebahagiaan dan memberikan semua kepedihan untuk dirinya. Saat hari pertama Cakara sekolah, ayahnya sangat khawatir dan dia menunggu di luar sampai Cakara pulang. Saat jatuh dari sepeda dulu, ayahnya memang mengangkat sepedanya terlebih dahulu karena itu dia gunakan untuk mencari nafkah keluarganya. Bahkan ayahnya tidak ingin punya anak lagi karena tidak ingin kasih sayangnya terbagi. Selama ini ayahnya mengendalikan kasih sayangnya dan bersikap keras karena tidak ingin Cakara menjadi manja hingga merusak pendidikannya. Saat Cakara meminta sepeda baru, ayahnya membentaknya. Padahal di hatinya dia bahkan ingin memberikan anaknya dunia ini, namun dia tidak memiliki uang. Ayahnya hanya menutupi kasih sayangnya dengan cara yang keras, bahkan saat Cakara tertidur. Ayahnya sangat merasa bersalah saat menampar Cakara di depan teman-temannya. Hingga suatu hari ayahnya tahu Cakara mendapatkan bantuan dari Anggar Kani dan mengetahui hal itu. Ayahnya rela berhutang supaya anaknya tidak memiliki hutang pada siapapun. Ayahnya bermimpi melihat anaknya menjadi seorang insinyur, namun ketika Cakara mengungkapkan keinginannya menjadi sutradara, ayahnya khawatir nasibnya akan sama seperti dirinya dan itu membuat ayahnya membakar film pertamanya. Ibunya juga bercerita jika selama ini ayahnya tidak pernah melakukan apapun untuk dirinya. Dia hanya memikirkan semua hal hanya untuk kebahagiaan anak yang paling ia sayang. Terakhir ibunya mengatakan, pernahkah Cakara melihat kaki ayahnya? Jika dia pernah melihatnya, maka Cakara tidak akan berkata seperti itu pada ayahnya dan akhirnya Cakara melihat telapak kaki ayahnya sudah terbujur kaku. அப்பா எனக்கு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து நான் கேட்கிறேன்ப்பா. அப்பா இதான் சொல்லணுமா அப்பா? Singkat cerita, akhirnya film pendek yang berjudul Cinta Tak Terkatakan menjadi pemenang. Ibunya merasa senang karena keyakinan ayahnya tentang anaknya memang benar. Cakara pun mewujudkan mimpinya sebagai seorang sutradara yang menghasilkan banyak karya dan penghargaan, dan dia pun akhirnya menikahi kekasihnya. Kembali ke cerita awal film di mana Cakara kini telah sampai di kampusnya dan menjadi salah satu tamu kehormatan acara kelulusan kampus teknik kebanggaannya yang ke-21. Di sana Bumi membuka sambutan pidato dan mengatakan jika Cakara yang dipanggil Don dulunya adalah mahasiswa yang tidak disiplin. Namun dia adalah obor yang membuat kampus mereka terbuka dan menjadi liberal. Cakara lalu memberikan sedikit pidatonya. Dulunya dia adalah mahasiswa yang tidak disiplin, sering membuat kekacauan dan melawan profesornya, namun diberi gelar sebagai Don. Cakara lalu mengatakan seberapa buruk perlakuan untuk melawan profesornya. Pada akhirnya mereka akan memaafkanmu, dan Cakara sangat berterima kasih pada Bumi. Dia akhirnya menyelesaikan pendidikannya karena itu adalah mimpi dari ayahnya. Cakara kemudian memberikan pesan pada semua mahasiswa, cobalah mengerti apa yang dilakukan ayahmu. Buat mereka senang dan bangga selagi mereka masih ada, jangan sampai ada penyesalan. Di akhir film, Cakara melihat bayangan ayahnya yang melihatnya sangat senang dan bangga. Kemudian film pun berakhir.